Setelah melapor ke polisi, pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menemui pelaku pencemaran nama baik atas dirinya di Polres Jakarta Selatan. Atta bahkan membawakan makan siang untuk tersangka. Atta Halilintar bersama istrinya Aurel Hermansyah menemui tersangka pemilik akun YouTube Safas Fresh di ruang penyidik Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Di pertemuan ini, Aurel sempat mencurahkan isi hatinya terhadap perbuatan pelaku. Kemarin cuma ada video suami saya gitu. Jadi saya kan kepikiran gitu, saya stres. Ada video apa? Terus tahu. Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Aziz Andriansah menegaskan pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang ITE. Yang dilaporkan itu pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya, terutama dilakukan di ranah ITE ya. Ranah disampaikan melalui media sosial, baik itu IG, YouTube, maupun TikTok. Sebelumnya pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, dan saat ini pelaku ditahan di Polres Jakarta Selatan. Tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece dianiaya teman satu selnya di Rutan Barreskrim Polri. Diduga pelaku adalah Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap red notice Joko Chandra. Muhammad Kasman alias Muhammad Kece, YouTuber tersangka penistaan agama, dianiaya di dalam Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kece diduga dianiaya teman satu selnya, Irjen Napoleon Bonaparte. Penganiayaan terjadi pada 26 Agustus lalu. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan, dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara Napoleon adalah terpidana kasus red notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kadifub Interpolri. Telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Ada Bapak Edi Asibuan. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Ibu. Pak Edi, penganiayaan ini ternyata terjadi di Rutan Barreskrim Mabes Polri. Menurut Anda ini ada yang salah dengan pengawasan para tahanankah atau bagaimana? Saya kira memang terus terang memang kita semua sangat terkejut ya. Apalagi misalnya terjadi di dalam tahanan Barreskrim Polri. Kemudian juga dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Bonaparte, Napoleon Bonaparte ya, yang saat ini juga tersangka di dalam hal red notice Joko Chandra ya. Tentu saja apa yang terjadi di sana sangat membuat kita prihatin ya, sangat membuat kita kecewa ya. Apalagi yang melakukannya adalah seorang Pati Polri yang seharusnya tahu hukum dan kemudian mau melakukan perbuatan tersebut. Tentunya itu kalau boleh kita jujur adalah merupakan suatu perbuatan yang memalukan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri. Baik, sebenarnya Pak Edi seperti apa sih pengawasan di Rutan Barreskrim Polri sendiri? Apakah memang sebanyak di lapas atau lebih kecil lagi cakupannya? Ya, sebetulnya kalau kita lihat selama ini di dalam rumah tahanan ya, apalagi di Barreskrim Polri itu sebetulnya tidak sebesar yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tapi yang pasti adalah jumlahnya juga sangat
tidak terlalu banyak ya. Kemudian ada juga piket yang menjaga di sana ya. Piket yang jaga itu ada di depan, tapi di dalam itu hanya biasanya dilakukan kontrol ya. Kontrol biasanya piket ini dalam mungkin 1 jam dia bisa melakukan kontrol ke tahanan-tahanan ya untuk melihat pengecekan dalam tahanan ya. Kemudian di dalam tahanan itu biasanya kan ada beberapa orang ya. Mungkin di dalam hal ini saya tidak tahu persis ya apa yang terjadi sebetulnya kenapa sampai Napoleon Bonaparte itu misalnya sampai melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kc ya. Kalau menurut kami, pandangan kami adalah mungkin ini merupakan bagian apa ya, motifnya mungkin karena pribadi ya, kita tidak tahu persis ya, karena memang saat ini yang pasti kasusnya masih dalam hal penyelidikan. Ya, artinya kalau memang ini dalam kasus penyelidikan, berarti tidak akan terlalu lama lagi mungkin akan ada tersangka di dalam. Baik, Pak Edi, kalau untuk di lapas satu sel itu bisa dihuni oleh banyak sekali tahanan. Kalau di Mabes Polri atau di Barreskrim itu kondisinya seperti apa, Pak? Biasanya mungkin ya kalau di dalam tahanan Barreskrim Polri itu saya kira paling banyak mungkin ya paling banyak 3-4 orang ya diprediksi ya. Karena memang kalau melihat dari tahanan Barreskrim itu tidak terlalu banyak ya. Lain halnya dengan di Polda Metro Jaya ya, dan di Polres ya. Biasanya didominasi oleh tahanan-tahanan narkoba ya. Namun demikian kalau di Barreskrim Polri itu tahanannya juga cukup banyak ya. Dan kalau lihat daripada kronologis yang terjadi, kalau kita lihat kemungkinan besar Muhammad Kc satu tahanan satu sel dengan Napoleon Bonaparte ya. Namun demikian ini masih dugaan saya ya, tapi ini terjadi penganiayaan terjadi karena mungkin masalah pribadi ya antara yang bersangkutan. Saya tidak tahu persis, tapi apapun juga alasannya tentunya memang ini tidak bisa dibiarkan ya. Karena Muhammad Kc juga sudah membuat laporan ya. Barreskrim Polri tentunya minta akan menjadi perhatian daripada pimpinan Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum ya sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Muhammad Kc. Baik, Pak Edi, Anda mengkritisi penjagaan di rutan di Barreskrim Mabes Polri dengan adanya kejadian ini seperti apa, Pak Edi? Ya, saya kira memang ini akan menjadi bahan pembelajaran ya buat para petugas tahanan ya. Artinya memang jika melihat ada indikasi, ada konflik di dalam, seharusnya memang diselesaikan ya. Namun demikian memang ya kalau terjadi dalam sel, tentunya memang itu agak sulit dipantau ya. Tetapi apapun juga alasannya memang namanya penganiayaan termasuk di dalam tahanan ya sel Barreskrim itu saya kira tidak boleh terjadi ya. Dan apalagi misalnya justru dilakukan oleh seorang Bupati Polri yang memiliki yang tahu hukum, kemudian juga apa yang dilakukannya tentunya memang itu sangat disayangkan ya. Baik, Pak Edi, berdasar sepengetahuan Anda, seperti apa sih Pak pengamanan di rutan Barreskrim atau di tahanan Barreskrim? Apakah satu orang polisi ataupun sipir ini memegang banyak tahanan seperti yang terjadi di lapas atau lebih private? Ya, kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwasanya memang jumlah tahanan di Barreskrim Polri saya kira tidak terlalu besar ya. Tapi saya juga tidak tahu persis saat ini berapa jumlah tahanan di sana ya. Dan tidak seperti kita bayangkan ada di lembaga pemasyarakatan yang ramai sekali ya, bahkan ribuan ya. Saya kira tidak demikian ya. Saya bisa mungkin memberikan gambaran bahwasanya dalam tahanan di Barreskrim Polri itu mungkin 1, 2, atau 3 orang di dalam satu tahanan, dan tahanannya cukup besar juga saya kira ya. Saya kira memang kalau mereka di dalam itu dengan jumlah sedikit tahanan itu mereka pasti agak nyaman ya, karena tidak sama dengan yang di tahanan di polsek di Polres ya. Saya pernah lihat di polsek itu bisa sampai dalam satu kamar bisa sampai 10 orang ya. Saya kira kalau di Barreskrim tidak demikian ya. Itu sangat sangat layak ya kalau kita boleh jujur ya. Karena memang kalau kita lihat di polsek itu
jumlah tahanannya memang banyak, tapi itu didominasi oleh jumlah tahanan narkoba, termasuk juga di Polres ya. Tapi kalau di Bareskrim saya kira tidak demikian ya. Dan kalau soal tempat saya kira sangat nyaman ya, sangat nyaman untuk kita. Baik, Pak Edi, jika kita bandingkan kasusnya Napoleon Bonaparte dengan Muhammad Kece ini terpaut cukup jauh, hampir lebih dari 1 tahun. Tapi mengapa Napoleon Bonaparte ini masih berada di tahanan Bareskrim, belum dipindahkan ke lapas? Iya, saya kira mungkin itu kan saat ini mungkin masih titipan daripada pengadilan ya, bisa juga terjadi seperti itu ya. Karena memang biasanya kalau di tempat lain sangat sempit atau mungkin tidak udah melebihi dari kapasitas, maka dimungkinkan pengadilan menitipkan kepada Polri ya, termasuk itu misalnya di Polda Metro Jaya, termasuk itu di Bareskrim ya. Dulu juga saya kira banyak sekali ya tahanan-tahanan, termasuk tipikor juga banyak dititipkan di Polri ya, termasuk di Brimob Kelapa II juga banyak ya. Saya kira memang ini adalah merupakan sangat situasional ya. Ketika misalnya ada di tempat lain tahanan penuh ya, kemudian tentunya memang yang dilakukan oleh pengadilan, baik, atau mungkin apa ya, lembaga pemasyarakatan bisa menitip kepada Polri dalam hal ini. Baik, Pak Edi, bagaimanapun Napoleon Bonaparte adalah seorang irjen kepolisian yang pangkatnya ini bisa dibilang sangat tinggi. Kasus ini kemudian menjadikan ramai di masyarakat bahwa memang ada penghususan, kemudian bagaimana seorang pejabat, seorang irjen yang mengerti benar hukum melakukan penganiayaan gitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira memang itulah yang kita sayangkan ya, karena sangat tidak bisa kita terima ya apabila misalnya ada penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Patih Polri ya, yang saat ini juga masih sebagai penghuni tahanan ya, kemudian terjadi dalam sel, tentunya memang ini tidak bisa dibiarkan. Maka saya lihat Bapak Kapolri sendiri kalau kita lihat langsung mengambil tindakan, langsung mengambil memerintahkan untuk melakukan proses hukum ya. Bahkan saat ini proses hukum itu sudah pada status penyidikan ya. Artinya kalau penyidikan, kalau kemarin misalnya ada penyelidikan berarti masih melakukan klarifikasi ya. Tapi saat ini sudah menaik kepada penyidikan, artinya memang dalam waktu dekat, saya kira tidak terlalu lama, mungkin paling lama Senin itu sudah diumumkan akan ada tersangka di dalam kasus ini. Artinya kalau sudah ada tersangka sudah pasti kasusnya akan diproses secara hukum, dan saya kira hal-hal seperti ini tidak akan dibiarkan oleh Polri. Baik, jadi ini akan kemungkinan Irjen Napoleon Bonaparte ini masa hukumannya akan bertambah ya Bang ya? Ya, nanti akan melihat di pengadilan ya, karena nanti akan disidangkan juga. Bisa bertambah ya, kalau memang ada bukti-bukti yang kuat, kemudian ada didukung dengan saksi-saksi yang kuat, kemungkinan bisa bertambah. Karena bagaimanapun juga ada lagi tambahan penganiayaan ya. Penganiayaan yang dilakukan seorang aparat penegak hukum yang mengerti hukum, tentunya juga akan lebih besar ancaman hukumannya dibanding dengan rakyat biasa yang melakukannya. Baik. Terima kasih Pak Edi Hasibuan telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Pemirsa, seorang penyelam ditemukan tewas dan mengapung di pantai Penimbangan Singaraja, Buleleng, Bali. Jenazah korban ditemukan layan dengan kondisi masih menggunakan alat selam. Keluarga dari penyelam Ketut Pusada menangis di pinggir pantai Penimbangan Singaraja, Buleleng, Bali, menunggu ditemukannya korban yang izin menyelam sejak Jumat malam. Masyarakat dan nelayan desa Pemaron, Buleleng turut membantu mencari korban. Tim Basarnas Buleleng juga menurunkan 3 tim penyelam untuk mencari korban Ketut Pusada. Selain melakukan pencarian, jenazah korban akhirnya ditemukan nelayan dalam kondisi mengapung dan masih lengkap menggunakan alat selam di pantai sekitar Hotel Aneka Lovina. Korban kemudian dievakuasi ke pantai. Tangis keluarga korban pun pecah setelah melihat korban yang diketahui sudah terbiasa menyelam ini meninggal dunia. Ini masih di sini paling sekitar 20 meter lah dari pinggir laut. Pas dilihat sama nelayan.
Tapi minta izin sama paman, dia tuh mau spare fishing, terus nanti kemudian kalau oksigennya habis, dia mau snorkelingan. Gitu. Makanya paman nggak was-was lama gitu. Karena dia kan sudah sering. Jadi paman dia nggak was-was, nggak ditunggu akhirnya. Kunci motornya aja dicabut, tinggal istirahat. Terus udah sering? Ya, sering mau. Udah sering, udah puluhan kali dia nyoba. Jenazah korban yang bekerja di kapal pesiar ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Pemirsa, seorang perempuan Parubaya ditemukan tewas di tepi sawah dengan luka di leher di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. iNewsroom Weekend akan kembali usai jeda.